Mengapa banyak lansia mengalami penurunan cepat setelah usia 70? Dan inilah 6 rahasia hidup sehat hingga lebih dari 100 tahun. 1. Mengapa penurunan setelah 70 terasa sangat cepat? Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang jarang diucapkan dengan jujur. Mengapa begitu banyak orang terlihat menurun drastis setelah usia 70? Bukan menurun perlahan dan wajar, tetapi seperti jatuh dari tebing. 1 tahun masih berjalan 3 kilometer setiap pagi. Tahun berikutnya sudah terengah hanya untuk berdiri dari kursi. Fenomena ini sering kita lihat, mungkin pada teman, kerabat, atau bahkan pada diri sendiri. Dan banyak orang mengira penyebabnya hanyalah usia. Seolah-olah ada jam tak terlihat yang berdentang tepat saat ulang tahun ke-70. Lalu tubuh tiba-tiba rapuh. Kenyataannya bukan itu yang terjadi. Penurunan tajam setelah usia 70 bukan disebabkan oleh usia semata, melainkan oleh akumulasi kebiasaan kecil, keyakinan keliru, dan pilihan harian yang dibiarkan terlalu lama. Bayangkan, tubuh seperti rekening tabungan. Setiap gerak, makanan bergizi, dan interaksi sosial adalah setoran. Setiap keluhan yang diabaikan, hari tanpa bergerak, dan makanan instan adalah penarikan. Masalahnya saat banyak orang memasuki usia 70, saldo itu sudah sangat tipis. Sedikit saja kesalahan, tubuh langsung kolaps. Contohnya Pak Slamet dari Klaten, usia 72 tahun. Dulu aktif berjalan pagi, tetapi setelah pensiun, ia merasa sudah waktunya istirahat. Aktivitas berkurang, pergaulan menyempit, dan perlahan tubuhnya ikut menyusut. Ia berkata, "Saya tidak sadar kapan mulai melemah. Tahu-tahu sudah sulit." Coba jujur pada diri Anda. Dalam 5 tahun terakhir, apakah hidup Anda makin melebar atau justru menyempit? Inilah titik krusialnya. Banyak orang tidak runtuh karena tubuh mereka rusak, tetapi karena rutinitas mereka berhenti hidup. Setelah usia tertentu, tubuh tidak lagi cepat pulih seperti di usia 40-an. Apa yang tidak digunakan akan hilang. Keseimbangan, daya ingat, keberanian, bahkan rasa ingin tahu. Namun kabar baiknya, usia 70 bukan akhir cerita. Ia bisa menjadi awal masa keemasan kedua jika Anda tahu apa yang harus diubah. 2. Pembunuh senyap setelah usia 70. Sebelum membahas rahasia umur panjang, kita harus jujur tentang musuh terbesar kesehatan lansia. Yang pertama adalah isolasi. Kesepian bukan hanya soal perasaan sedih, tetapi ancaman serius bagi tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian meningkatkan risiko penyakit jantung, demensia, dan kematian dini. Banyak lansia hidup sendiri, makan sendiri, dan bisa berhari-hari tanpa percakapan bermakna. Tubuh merasakannya, meski pikiran mencoba menyangkal. Yang kedua adalah kurang bergerak. Banyak orang mengira berjalan ke dapur atau ke pagar rumah sudah cukup. Padahal tubuh manusia, bahkan di usia 70 atau 80, membutuhkan gerak nyata. Tanpa itu, aliran darah melambat, sendi mengeras, pencernaan melemah, dan keseimbangan menghilang. Pak Rudi dari Bogor, 74 tahun, mengira ia sudah cukup aktif. Namun setelah jatuh ringan di kamar mandi, ia sadar keseimbangannya menurun drastis. Yang ketiga adalah kelebihan obat. Seiring bertambah usia, obat sering ditumpuk untuk tekanan darah, kolesterol, tidur, nyeri, dan efek samping obat lain. Kombinasi ini bisa menguras energi dan mengaburkan pikiran. Banyak lansia tidak pernah mempertanyakan ulang daftar obat mereka. Yang keempat, berhenti belajar. Otak adalah otot. Jika tidak dilatih, ia melemah. Banyak gangguan memori bukan karena usia, tetapi karena kebosanan mental. Pak Hasan dari Cirebon mulai lupa banyak hal setelah pensiun, bukan karena sakit, tetapi karena hidupnya terlalu monoton. Yang kelima, berhenti bermimpi. Ketika masa depan tidak lagi punya tujuan, tubuh ikut menyerah lebih cepat. Dan yang terakhir adalah pola makan buruk. Lansia sering makan lebih sedikit, tetapi kualitasnya rendah. Makanan olahan, gula berlebih, dan protein minim. Dari 6 hal ini, mana yang paling Anda rasakan sekarang? 3. Rahasia 1 dan 2, gerak dan tujuan hidup. Rahasia pertama umur panjang bukan olahraga berat, melainkan gerak alami sepanjang hari.
Bukan soal gym atau menghitung repetisi, tetapi menggunakan tubuh secara konsisten. Berjalan ke warung, berkebun, meregangkan badan saat bangun tidur, atau berdiri duduk dari kursi. Sendi seperti engsel, dipakai akan halus, ditinggalkan akan berkarat. Pak Winarno dari Sleman, 78 tahun, tidak pernah ke gym. Namun ia berjalan setiap pagi, menyapu halaman sendiri, dan memperbaiki barang kecil di rumah. Keseimbangannya tetap baik, dan ia jarang sakit. Rahasia kedua adalah tujuan hidup. Orang yang hidup hingga 100 hampir selalu punya alasan bangun pagi. Bisa cucu, kebun, kegiatan sosial, atau proyek kecil. Tujuan memberi arah. Tanpanya, hari terasa kosong dan tubuh kehilangan semangat. Apa alasan Anda bangun pagi besok? Tujuan tidak harus besar. Menyiram tanaman, menulis catatan, atau belajar satu hal baru sudah cukup. Tubuh mengikuti arah pikiran. Jika pikiran punya tujuan, energi ikut mengalir. 4. Hubungan manusia dan makanan sebagai penentu usia panjang. Rahasia berikutnya yang sering diremehkan dalam menjaga kesehatan setelah usia 70 adalah hubungan manusia dan cara kita makan. Banyak orang fokus pada obat dan pemeriksaan medis, tetapi lupa bahwa tubuh dan pikiran sangat dipengaruhi oleh dua hal ini. Manusia diciptakan untuk terhubung. Saat usia bertambah, lingkaran sosial sering mengecil. Teman berpulang, anak sibuk, rutinitas berubah. Tanpa disadari, hari-hari menjadi sunyi. Kesepian ini bukan hanya menyedihkan, tetapi berdampak langsung pada kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian kronis meningkatkan peradangan dalam tubuh, mempercepat penurunan kognitif, dan memperbesar risiko penyakit jantung. Contohnya Pak Darman dari Salatiga, usia 77 tahun. Setelah pensiun, ia jarang keluar rumah. Ia merasa tidak ingin merepotkan orang lain, namun kesehatannya menurun cepat. Saat ia mulai rutin berkumpul mingguan dengan teman lama dan aktif di kegiatan lingkungan, energinya perlahan kembali. Tubuhnya tidak berubah karena obat baru, tetapi karena hubungan yang hidup kembali. Selain hubungan, makanan memegang peran besar. Banyak lansia makan lebih sedikit, tetapi kualitasnya justru menurun. Makanan instan, gula berlebih dan protein yang kurang membuat tubuh kehilangan bahan baku untuk memperbaiki diri. Orang-orang yang hidup panjang jarang makan makanan kemasan. Mereka mengonsumsi makanan sederhana dan alami, sayur berwarna, kacang-kacangan, ikan, minyak sehat, dan porsi secukupnya. Mereka berhenti makan sebelum terlalu kenyang, memberi tubuh ruang untuk bekerja dengan efisien. Coba perhatikan hari ini, kapan terakhir Anda makan bersama orang lain dan apa yang benar-benar Anda berikan pada tubuh Anda. Hubungan yang hangat dan makanan yang tepat bukan sekedar kebiasaan, melainkan fondasi hidup yang lebih panjang dan bermakna. 5. Kemampuan beradaptasi. Kekuatan yang menentukan. Banyak orang mengira mereka yang hidup hingga usia sangat lanjut adalah mereka yang hidup tanpa masalah. Kenyataannya justru sebaliknya. Hampir tidak ada orang yang mencapai usia 90 atau 100 tanpa melewati kehilangan, penyakit, perubahan ekonomi, atau guncangan hidup lainnya. Yang membedakan mereka bukan nasib, melainkan kemampuan beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan untuk menerima perubahan tanpa menyerah pada keadaan. Seiring bertambahnya usia, perubahan memang tidak bisa dihindari. Tubuh tidak sekuat dulu, ritme hidup melambat, dan beberapa hal harus dilakukan dengan cara baru. Masalah muncul ketika seseorang terus melawan kenyataan ini dengan kemarahan atau penolakan. Stres berkepanjangan akibat penolakan justru mempercepat kerusakan tubuh. Adaptasi sebaliknya menurunkan tekanan mental dan memberi ruang bagi tubuh untuk bertahan. Pak Joko dari Purwokerto, usia 81 tahun, kehilangan istrinya setelah lebih dari 50 tahun menikah. Awalnya ia terpuruk, namun perlahan ia belajar menyesuaikan diri. Ia mulai memasak sendiri, bergabung dengan kegiatan masjid, dan membangun rutinitas baru. Ia tidak menyangkal kesedihan, tetapi tidak membiarkannya menghentikan hidupnya.
Kesehatannya tetap stabil karena pikirannya tidak tenggelam dalam keputusasaan. Perubahan apa yang saat ini Anda anggap sebagai musuh, padahal mungkin itu hanya meminta Anda menyesuaikan diri? Orang yang mampu beradaptasi tidak berarti lemah, justru mereka paling kuat karena tidak membiarkan satu perubahan merampas seluruh hidupnya. 6. Rasa ingin tahu dan memulai dari sekarang. Rahasia terakhir yang sering dianggap sepele adalah rasa ingin tahu. Banyak orang mengira penuaan berarti berhenti mencoba hal baru. Padahal, rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama bagi otak dan jiwa. Orang yang tetap penasaran, tetap bertanya, dan tetap mau belajar cenderung memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dan semangat hidup yang lebih tinggi. Rasa ingin tahu menjaga otak tetap aktif. Ia mendorong terbentuknya koneksi baru di otak dan mencegah pikiran menjadi tumpul. Ini tidak berarti Anda harus mempelajari hal rumit. Belajar menggunakan teknologi baru, membaca topik berbeda, mencoba hobi sederhana, atau sekadar memperhatikan hal-hal kecil di sekitar sudah cukup. Pak Suyanto dari Magelang, usia 84 tahun, mulai belajar menggunakan ponsel pintar agar bisa berbincang dengan cucunya. Awalnya canggung, sering salah pencet, tetapi ia tertawa dan terus mencoba. Ia merasa hidupnya kembali berwarna karena ada hal baru untuk dipelajari. Tertawa, heran, dan belajar kembali membuat hari-harinya terasa hidup. Namun, rasa ingin tahu hanya bekerja jika Anda memulai sekarang, bukan menunggu kondisi sempurna. Banyak orang menunda perubahan karena merasa sudah terlambat. Padahal, tubuh dan pikiran merespons tindakan hari ini, bukan usia di kartu identitas. Hal kecil apa yang bisa Anda coba minggu ini? Bukan untuk menjadi hebat, tapi untuk tetap hidup. Selama Anda masih ingin tahu dan mau melangkah, cerita Anda belum selesai. Pada akhirnya, hidup panjang bukan soal melawan usia atau mengejar angka tertentu, tetapi tentang bagaimana Anda memperlakukan hari ini. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, bergerak meski perlahan, menjaga hubungan, memberi makan tubuh dengan baik, tetap ingin tahu dan berani menyesuaikan diri adalah pesan kepada tubuh dan pikiran bahwa hidup masih layak dijalani dengan penuh semangat. Jika selama ini Anda merasa penurunan itu tak terhindarkan, ingatlah bahwa banyak hal masih berada dalam kendali Anda. Selama Anda masih bernapas, masih mau bergerak, dan masih mau belajar, cerita Anda belum selesai. Mulailah sekarang, bukan besok, karena kualitas hidup di tahun-tahun ke depan ditentukan oleh pilihan kecil yang Anda buat hari ini.